sampean lewat terus sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Ya, karena banyaknya murtadin yang ada di dunia ini, dimurtadkan orang. Yang diarahkan ini kearahkan kristenisasi ini, Mbak. Yuk, ini semuanya berdasarkan agama semua ini kelihatan. Sehingga terangkatlah kapal itu, walaupun tidak ada banjir tadinya nggak ada air. Saya mengerti. Kami tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan video dari para sales yang menawarkan produk. Mereka membagikan brosur di jalan-jalan, kunjung ke rumah-rumah dan lain-lain. Sales-sales ini bukan sales makanan atau minuman, tetapi mereka adalah sales agama. Wow, hati-hati sahabat, ternyata marak sekali sales menjajakan agama. Dalam video ini kami Tama hanya mengingatkan supaya sahabat lebih hati-hati menjaga iman putra-putrinya. Baik sahabat, mari kita simak. Selamat menyaksikan. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Ah, Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Iya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, kan? Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Oh, iya. Saya belum sempat ngasih video. Ini sampean saya videokan nih. Iya, Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Kenapa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Ya, kami Sampean ya, saya pidanakan bisa. saya siap. Kalau saya berjanji Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi. Misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Iya. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Iya, iya. Ya? Ya. Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Oh, enggak, kami enggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Bapak Sama. mau beli enggak? Saya nggak beli. Iya, kalau enggak beli ya udah, boleh saya lewat aja enggak apa-apa. Sampean lewat terus sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Iya, iya. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Iya. Saya Ya. minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean tuh perempuan tadi udah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya, Nggak apa-apa. ya, udah Ya. stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri, ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Oke, minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya marah agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Iya, oke. Ya. Boleh tahu bapaknya namanya siapa? Saya Saiku. Saiku. Iya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Ya, terima kasih sudah Sama-sama. menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini Rizal. bukan untuk melanggar peraturan. Hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan Saya sampaikan supaya saya kasihan sama sampean Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak. Iya. Selain itu mungkin, ibu ini, bentar. Ibu yang bagi-bagikan buku itu ya?
tentang Yesus. Ya, ini bukan Yesus, Pak. Ini tentang dunia ini. Ya, dunia. Soal apa ya? Kalau tentang dunia ini, biar neraka. Ya, Ya. Apakah dunia ini akan hancur, Pak? ya. Nah, menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak bagaimana? Ya, karena banyaknya murtadin yang ada di dunia ini, dimurtadkan orang, mungkin Allah akan hancurkan dunia ini. Iya, Pak. Betul. Ya, Tapi- karena banyak angkara murka. Kami hargai, Pak, ya. Tapi di dalam kita jabut atau terlihat, Pak, Ya, orang-orang yang beriman tidak juga sah dia beriman bagi ibu. Ibu kan percaya pada Yesus. kepada pencipta, Pak, dan Yesus. Ya. Itu guru. Bukan itu, Ibu Pak. dari mana? Saya dari organisasi saksi-saksi yang ada di 205 negara. 200? 45 negara. Ibu dari mana? Tinggal di mana? Saya tinggal di mana ini, Pak? Tinggal di mananya? Saya di Bukit Timah, Pak. Udah lama menyiarkan ini, mengapakan ini? Kami dari tahun ke tahun, Pak. Dari tahun ke tahun. Sekarang, Ya, kenapa ke rumah orang Islam? ini, Pak, apa ini, Pak? Ini, Pak, bukan pengetahuan. Ini, Pak, bukan orang Kristen aja. Kami, Pak, kita orang Kristen, kami dibenci. Ini misi dari mana? Ibu, siapa yang nyuruh? Ya, memang ini perintah dari pencipta. Ini dibagi-bagi, Pak. Bahwa bumi ini, Pak, kalau kiamat, orang-orang yang beriman masih tinggal, Pak. Bukan habis semua, bukan mati semua, Pak. Terus ibu udah puas di gereja tak didengar lagi? Kan ada gereja. Ya, kenapa tak di gereja aja ibu sebarkan ajaran ibu? Loh, ini kan dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi untuk orang Islam. Bagi orang dan orang Islam, Pak. Seluruh dunia, Pak, orang Islam, Pak. Ya, kenapa datang ke tempat orang yang sudah beragama? Itu maksud saya. Semua orang, Pak, ada nama. Ibu mau memberikan keyakinan dengan orang lain bahwa keyakinan ibu benar gitu. Ini pencipta, Pak. Penciptanya datang ke ibu. Pencipta itu adalah Allah. Bukan Yesus, Pak. Terus? Yesus itu bukan, Pak, bukan pencipta. Terus? Sekarang ini kami bagi. Pantas waktu tadi kami. Kami bagi apakah dunia ini akan hancur. Kenapa ibu berikan ini kepada? Kenapa tak di sekolah di apa di kenapa datang ke rumah orang? Enggak apa-apa kan. Hah? Namanya kita. Ini namanya ibu mengkristenisasikan orang, Kami. mengajarkan ajaran Kristen kepada orang yang sudah beragama. Ibu bisa saya laporkan ke polisi? Atau ibu saya laporkan ke polisi dulu? Jangan, Pak, seperti itu. Kami. Nah, ibu jelaskan nanti ke polisi, baru ibu jelaskan apa tujuan ibu datang ke rumah orang Muslim. Tujuan saya, Pak, datang ke rumah Muslim Ya. ataupun Kristen Ya. ataupun Ibu sadarkan aja lah buat kebaikan kepada orang-orang Kristen misalnya. Kenapa ibu datang ke rumah orang Muslim? kami, Pak, mengasih tahu. Ini anak ibu. Ini saudara. Gini, Saudara. Pak, gini, Pak. Hmm. Kami mengasih tahu ini sama semua orang bahwa dunia ini sebenarnya lagi hancur. Tapi Dari mana ibu tahu dunia akan hancur? dari masa apa kita ini semua kan semakin kan ada diikuti, Pak. Ah, kan kitab Zabur kan? Ibu memberikan keyakinan bahwa kitab Zabur, kitab Injil menjelaskan akan ada kehancuran dunia kan gitu. Hancur. Ibu menanamkan keyakinan ibu kepada orang lain kan itu. Loh, Kalau ini dari mana ibu tahu kalau keyakinan ibu itu dunia akan hancur kalau tidak dari ajaran ibu? Itu maksud saya. Pak, kami tidak apa, Pak. Kenapa ibu sebarkan? Kalau orang gini, Pak, pengetahuan ini, Pak, kalau sudah baca dia semakin kuat, Pak. Kenapa pula ibu meyakinkan kepada orang Muslim bahwa ajaran ibu itu kuat? Itu maksud saya. Bukan Muslim aja, Pak. Loh, ibu kan tahu di sini kan kawasan Muslim, apalagi ibu menyebarkan ini dekat masjid. Ibu bisa saya laporkan ke polisi. Pencipta marah, Pak. Ibu mau memurtadkan orang kan gitu. Loh, Bukan ngajak apa, kenapa ibu sebarkan ini? Ibu berikan bacaan ini kepada orang-orang Muslim, itu maksud saya. Bapak mengetahui bahwa orang-orang nanti kalau kiamat. Kalau bagi kami itu bu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama ibu, bagi kami agama kami. Itu maaf lah, Kak. Kami kan punya agama, punya keyakinan. Kenapa ibu memberikan keyakinan ibu, menanamkan keyakinan ibu kepada kami? Itu maksud kami. Kami salah, Pak, ya. Kenapa ibu salah menyatakan salah, Pak? Kalau begitu untuk Bapak kami salah. Ya, salahnya ibu itu karena ibu menanamkan keyakinan ibu, memberikan referensi buku-buku ibu kepada orang-orang Islam. Ini umum, Pak. Umumnya gimana? Ibu kan Kristen. Ibu Kristen. Ibu Kristen. Saya Muslim.
Saya Muslim, ibu Kristen. Kenapa ibu datang ke tempat orang Islam? Itu maksud saya. Bersaudara dari mananya? Dari Adam dan Hawa sampai Adam. Betul. Dunia. Iya. Kenapa Bapak pisahkan saya dari Bapak? Kita berbeda keyakinan. Ibu akidahnya beda. Meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan Pak, Ya. jangan salah. Kami meyakini Yesus itu Nabi. Iya, Nabi betul, Isa. Betul. Loh, Iya betul. ibu ibadahnya itu kan di gereja. Kami di masjid. Itu aja bedanya kita. Bedanya kalimat dari Kristen, Ah. kami dari rumah ke rumah memberi informasi. Datang ke rumah is Kristen lah ibu. Ibu bisa menanam. Saya ini bukan orang sembarangan. Ibu bisa datang ke tempat-tempat orang yang akidah ilmunya rendah, ilmunya tipis. Tapi kalau ibu datang ke tempat-tempat orang yang berilmu, ibu salah. Begini Pak, kami Ibu tamat apa? begini Pak, Nah, saya tanya ibu tamat apa? Dari mana? kami tamat dari SMA. SMA cuman. Ibu memberikan ceramah kepada saya master nih bu. Kita Pak bukan apa, bukan soal master. Wah. Sekarang kami membagi-bagi tentang informasi dunia ini. Apakah dunia ini akan hancur? Betul, ini kan Apakah- saya pasti baca ini apakah dunia akan hancur. Referensi ibu ambil dari apa kan? Dari Zabur, dari Injil tadi kan itu. Berarti ibu menanamkan keyakinan ibu kepada orang lain. Bapak mau baca tidak apa kalau dibaca. Ya dari niat ibu aja sendiri, kenapa ibu pontang-panting, tunggang langgang, lintang kukang datang ke rumah-rumah orang Islam ini untuk apa? Ibu mau merubah keyakinan orang Islam supaya masuk Kristen. Itu tujuannya salah satu. Ini memberi informasi. Memberi informasi kenapa tak ke rumah-rumah orang Kristen? Sudah siap. Iya, ibu jaga aja lah gembala-gembala ibu itu yang masih berkeliaran tak tentu arah itu, masih berkeliaran tak tentu arah itu ibu jaga. Jangan orang akidah orang Kristen ibu buat apa kan ibu hancurkan. Sebenarnya Bapak justru marah. Bapak belum kenal kami siapa. Saya tahu ibu orang Kristen. Datang ke rumah memberikan buku-buku selebaran-selebaran ibu. Berarti ibu saya yakin. Kristen ini Pak, betul kisah Bapak ya. Kristen ini ada bermacam. Seperti kami, dengar Pak. Ya. Seperti kami tidak ada nakal. Kami tidak. Itu bahasa lip service ibu sendiri. Ibu yakin nggak kalau seandainya ibu datang ke rumah-rumah orang Islam ini, ibu meyakini nggak? Kalau ibu menyebarkan ini, saya bisa laporkan ibu ke apa? Ke polisi. Maksudku Pak, yang ini kalau Bapak tidak mau membaca, kan ini cuma hadiah. Oke, saya terima. Sekarang saya terima. Iya, ya. Jangan dibilang bahwa ini hadiah. Ini bukti kebaikan ibu. Ibu tidak berbuat kebaikan di sini. Ibu hanya mau menghancurkan akidah umat Islam supaya ibu merasa bahwa gembala-gembala ini kata ibu mau ikut ajaran ibu kan itu. Nah, ibu capek-capek. Mending kalau ibu rumah tangga, ibu masak di rumah untuk suami ibu, untuk anak ibu. Kan begitu sebagai perempuan. Dari sudah siap Pak. Ya, kenapa ibu datang bersusah payah menyebarkan berjalan ke sana kemari? Ibu berkeliaran lagi di depan masjid ini. Karena kasih kami sama Bapak. Kenapa ibu berpikir hanya kasih? Banyak orang yang perlu ibu kasihi lagi. Berapa banyak orang-orang yang ibu seakidah dengan ibu yang tunggang langgang, lintang pukang tak tentu lagi hidupnya. Kenapa ibu harus merusak akidah orang Islam ini? Itu maksud saya. Pak tidak berasa benar. Semua sama. Oke, saya telepon polisi biar jelas ibu ya. Tidak usah. Nah, sebentar. Saya sebentar. Hah? Acara apa ini? Hah? Pemurtatan nih? Hah? Acara apa ini? Ini yang bagikan interest siapa? Nah, apa maksudnya ini? Nah, sekarang ini apa maksudnya ini? Hah? Ya tapi jangan bawa-bawa agama ini, yuk. Ini bawa agama. Ini tadi apa ini maksudnya bagi-bagi brosur ini? Oh bukan dek, bukan. Hah? Enggak ada bagi-bagi brosur. Kami tadi, ini ada tadi dari Saya dengar itu tadi yang dia pelet tadi, ini handphone tadi. Ini tadi ngomong apa dia tadi, Dek? Hati-hati, ini orang Kristen semua ini, Dek. Hati-hati penyesatan. Ini yang dibagi-bagikan. Tengok ini apa ini? ini tadi, ini isi bukunya. Apakah berpacaran dengan berbahaya? Iya, tapi ini kan basicnya apa ini? Ini agama ini kan? Ini agama, yang direncanakan agama tadi kan? Ini tadi yang berikan ini siapa? Ayu kan? Ini yang berikan ini Ayu kan? Mbak kan? Itu kami dewasa. Itu orang dewasa. Tadi kan kami ini ada rubrik keluarga. Bagaimana mendidik anak supaya seperti ini ya. Seperti ini. Sudah bubar. Jangan didengar, bubar. Seperti ini ada ya. Ini ada rubrik keluarga misalnya. Tadi kan kami tanya, adik itu membaca, ya boleh. Tapi ini semuanya berdasarkan Alkitab semua ini. Yang diarahkan ini arahkan kristenisasi ini, Mbak.
video, ini semuanya berdasarkan agama semua ini kulihat. Nggak boleh Mbak, nggak boleh di tempat umum, nggak boleh itu tidak boleh. Tidak boleh di tempat umum. Kasih ya, cuman Iya. seperti ini salah satu ya, Iya. ya. Bagaimana anak-anak sekarang pada sombong. Orang tua punya kewajiban untuk mengajar anak supaya Iya, yang itu betul. Kalau yang itu betul, tapi ini udah beda ini. Isinya banyak dari Alkitab ini. Arahnya udah beda ini. Iya, memang terus Ah. begini deh ya, kan kita tahu. Jangan di sini Mbak, jangan di sini. Boleh Mbak, boleh mengajarkan, boleh mendakwakan agama Mbak, boleh. Itu hak siapa aja, tapi nggak boleh tempat umum. Nggak boleh di tempat umum, nggak boleh sama anak-anak yang di bawah umur. Itu nggak boleh, itu melarang. Memang. Dilarang undang-undang. Iya. Jadi kan kami tadi bilang hati-hati dalam bergaul ya, jangan sembarangan. Seperti tadi kan ya anak laki-laki dengan anak laki boleh, itu tidak diperkenankan. Iya betul, boleh. Kalau sebatas itu boleh. Tapi aku ini melihat ada indikasi lain. Ya ini semuanya aku lihat ini ajaran-ajarannya beda ini. Ini udah masuk ke agama semua ini. Ini udah masuk ke agama semua ini. Kan gini, kan kita Ini. tahu memang kiblatnya ke kitab suci. Tapi Ya. kita tahu misal manusia pertama Siti Hawa dengan Adama itulah pernikahan pertama. Ini yang dibagikan semua ini brosurnya ini. Banyak yang udah dibagikan tadi ya. Enggak, ya, kami baru dengan yang pernah kami baca Pak, ya diundanglah orang masuk ke dalam kontrak ini. Nggak ada orang masuk, kamu sudah gila kalian. Jadi nggak ada yang mau. Maka Tuhan beritakan masuklah segala jenis binatang. Makanya binatang-binatang yang sekarang kan bukan 2 kali lagi menciptakan, tapi itu dipelihara sepasang. Iya, sepasang. Sepasang gitu Pak ya. Terus sesudah masuk ternyata hujan dan badai datang. Bukan hanya dari atas, tapi kalau di kitab dibilang dari bawah mata air terbuka, sehingga terangkatlah kapal itu walaupun tidak ada banjir, tadinya nggak ada air. Nah, kapal yang dibangun Nuh akhirnya terangkat selamat. Nah, Nabi Isa Pak, kami mungkin bilang Nabi Isa, kami bilang Yesus pernah hidup di bumi. Yesus samakan Pak, Nabi ini boleh ya saya baca lagi Pak. Yesus bilang sama seperti di zaman Nabi Nuh, demikian juga nanti kedatangan Nabi Isa membinasakan orang. Tapi orang-orang yang nabi benar akan dipelihara, dijaga hidup sama seperti Nabi Nuh. Gitu, Pak. Kalau di agama Islam, saya bilang itu nanti yang mau membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang mau bangkit nanti sebelum kiamat itu Nabi Isa. Kalau menurut Ibu Yesus, ya. Kalau orang Islam itu harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus itu nggak namanya orang Islam. Orang Islam harus percaya Taurat, Injil, Zabur. Soalnya itu memang kalau menurut orang Islam, minta maaf ya Bu, kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan di kitab perjanjian lama ataupun baru nggak ada satupun kata-kata kalau Yesus itu menyebut dirinya Tuhan. Iya, sama Pak. Jadi kami sama dengan Bapak, kami menganggap Yesus itu dia bukan Tuhan. Dia adalah Nabi utusan Allah. Jadi kami tidak sama dengan gereja pada umumnya. Kami adalah saksi Yehova, makanya kita bilang kita sama. Kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa atau disebut Yesus, dia adalah utusan. Makanya Nabi Isa bilang waktu dia menyembuhkan di bumi dulu, apa yang ku berbuat ini bukan dari diriku, tapi dari dia yang mengutus aku. Betul. Jadi bukan dia Tuhan, kami juga sama, kita sama Pak. Tapi pada umumnya orang gereja memang mengaku itu dia Tuhan. Betul. Bahkan dia pernah, kalau Bapak pernah dengar, dia pernah membangkitkan orang mati, sudah pernah dulu Pak Joni di kitab dikatakan. Jadi dia selalu memohon dulu. Allah kuasa. Betul. Kalau menurut orang Islam, Nabi Isa atau Yesus itu
dia di kitab perjanjian lama atau perjanjian baru nggak ada satupun kata-kata ayat yang mengatakan kalau dia merasa dirinya Tuhan. Iya, tepat sekali Pak. Iya. Nanti kalau ada coba saya tak dengar, saya tak baca kitab mana yang mengatakan kalau Yesus itu merasa dirinya Tuhan. Kan nggak ada. Saya mau tunjukkan nanti sama Bapak. Kita sependapat Pak dalam hal itu. Mungkin kalau Bapak mungkin sama Katolik bicara atau sama Protestan, mereka mengaku itu. Tapi kami sebagai saksi selidiki Alkitab, Yesus itu dia adalah utusan, bukan Tuhan. Satu contoh saya ingin tunjukkan ya Pak, Yohanes 3:16. Jadi dia disebut dia karena kedudukannya sama seperti guru kepada anak didiknya, disebutkan putra-putra tuh, anak-anak didikku. Maka Yesus itu Yohanes 3:16 katanya begini Pak. Allah, kalau ini Allah yang Maha Besar ya, begitu mengasihi dunia ini, dunia manusia ini, sehingga dia memberikan putra tunggalnya. Jadi dia disebutkan Yesus itu putra tunggal, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak akan binasa, tapi mendapat kehidupan abadi. Allah mengutus putranya ke dunia ini supaya dia menghakimi dunia. Dia bilang Allah mengutus putranya ke dunia bukan supaya dia menghakimi dunia, tapi supaya dunia diselamatkan melalui dia. Jadi satu waktu seperti Bapak bilang tadi, ya memang Yesuslah yang nanti akan bertindak untuk membinasakan setan dan para dunia. Kalau di akhir zaman nanti menjelang kiamat, Nabi Isa atau Yesus itu yang akan turun ke dunia. Kalau menurut orang Islam ya, yang untuk memberantas orang jahat termasuk Dajjal. Ya, yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Itu sama Pak di sini juga dikatakan. Dia nanti bagaimana cara-cara pembunuhannya juga dijelaskan di sini. Dikatakan, lalu saya melihat ada malaikat yang turun dari surga sambil memegang rantai besar dan kunci untuk lubang yang sangat dalam. Malaikat ini jadi Nabi Isa itu disebut juga Pak penghuni malaikat. Malaikat itu menangkap naga tersebut, yaitu ular yang pertama yang disebutkan iblis, itu maksudnya si Dajjal itu Dajjal dan setan. Dia mengikatnya, katanya. Malaikat itu melemparkan dia ke lubang yang tak terduga dalamnya, menutupnya dan memasang materai di atasnya. Dengan begitu dia tidak bisa lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai 1000 tahun itu berakhir. Setelah itu dia akan. Jadi benar ya kata Bapak. Jadi Yesus dan atau Isa nanti akan menangkap setan iblis yang menggoda kita ini, dan dia yang berkuasa nanti untuk membinasakannya itu. Senang bisa sama Pak Jum. Sependapat. Yaitu orang-orang yang tidak beriman, yang pikirannya sudah dibutakan oleh penguasa dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari kabar baik yang mulia, yaitu kabar tentang Kristus yang adalah cahaya Allah. Jadi dikatakan tadi pikiran mereka sudah dibutakan. Jadi kita kan ajaran saya Kristen gitu. Jadi kalau saya pribadi di sini kan saya Islam. Jadi kan saya tahu, karena kan sebenarnya ini mau isinya pemurtadan gitu. Kami tidak pernah murtad. Ya, terus masalahnya apa sih di sini? Jadi kami agama saya Islam kan? Iya. Agama saya Islam. Akidah saya nggak bisa goyah. Saya mengerti. Kami tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Allah Tuhan saya dan Muhammad Rasul saya. Ya. Saya berapa kali datang ke sini,
orang kayak gini pemutaran kayak gini ngajak-ngajakin ya. Kalau saya punya aturan, saya punya sunnah. Baik, Pak, kami mengerti ya. Sudah kalau memang Bapak tidak usah, kami keluar saja dari daerah. Teteh nggak boleh ngajak-ngajak orang Islam masuk agama Iya. ya. Agama saya maksudnya ya. Jangan pernah merusak akidah agama Islam. Kita yakin saya itu sendiri. Tiada ilah yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ya, terima kasih Bapak. bawa Injil. Saya punya Al-Quran. Anda muka saya pujas kelihatan saya sangat tinggi sekali. Waktu itu setan berkata, hari ini kamu akan meninggal dunia begitu. Oh, setan berkata. Kemudian jual. Setan warnanya apa, Pak? Warna muka saya pujas sekali, pujas. Warnanya setan itu kayak Ini suara saja, suara. Kemudian dia berbahasa apa, Pak? setan itu pintar jadi Korea, bahasa Korea itu. Biasanya bahasa Korea. Ya, saya mengerti suaranya. Karena saya tak tahu ini bahasa apa, tapi saya bisa mengerti. Oh, Bapak aslinya Korea. Oh iya, Pak ada di Malang. Nanti saya kasih tahu. Jadi waktu itu dua pikiran yang segera datang. Satunya, kamu harus menyerahkan diri kepada dokter. Satu laginya, kamu harus menyerahkan diri kepada dokter rohani. Saya harus memilih salah satunya. Saya memilih yang keduanya. Sedikit baik. Di Korea ini ada gereja. Jadi saya sedikit baik dari saya itu paling belakang di gereja. Saya tak bisa mendengar khutbahnya. Mereka berkhutbah tapi saya tak bisa mendengar karena sakit di rumah. Setelah khutbah itu mereka berkata, kalau ada orang yang sakit, jadi kalau saya bisa memperhatikan. Karena kalau ada orang yang sakit, gitu, saya memperhatikan. Waktu itu mereka saya bilur-bilurnya kamu telas. Saya berkata, bilur-bilurnya saya telas. Mereka berkata, juga saya oleh bilur-bilurnya kamu telas. Saya berkata, bilur-bilurnya saya telas. Juga saya sekali lagi, bilur-bilurnya kamu telas. Bilur-bilurnya saya telas. Waktu itu heran sekali, rasanya panas, naik dari bawah sampai ke hati. Gitu. Kemudian warna saya menjadi biasa, badan saya menjadi hangat, saya mendapat kesembuhan secara total itu. Istri saya berkata saya seperti robot, manusia besi. Saya kelihatan sehat kan? Robot, kalau juga kan ada robot. Hari itu robotnya di mata, tapi ada itunya gambar robot ada kan, gambar robot itu. Jadi robotnya kayak sekongkol gitu. Jadi orang tahu robot itu ya kuat itu dari masih pakai baterai kan. Jadi apa itunya? Manusia besi. Kamu sangat sehat begitu. Sebenarnya saya tak demikian. Waktu saya kecil ya saya sering sakit, tapi saya yakin dan percaya karena Yesus menyembuhkan saya. Jadi saya yakin dan percaya karena Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, mengampuni dan keselamatan. Jadi saya harap saudara-saudari mengenai Yesus ada pengampunan keselamatan ya, ada kesehatan. Islam Nabi Yesus itu kita sangat bisa. Tapi itu saya tambahkan sedikitnya itunya sesuai dengan Al-Quran itunya Yesus itunya yang mati itunya bukan Yesus itu Judas Iskariot ya. Ya, tidak ada yang menjelaskan tapi itu bukan. Tapi sekarang itu Yesusnya tadi ada penebusannya, pengampunannya. Jadi menjadi pengganti. Kalau seumpama Yesus menebus semua umatnya, kalau Bapak itu berbuat zina, merampok itu yang kalau Bapak berbuat zina, merampok, mencuri, itu yang nanggung Yesus atau Bapak? Oh, saya kasih tahu ya, saya pernah saya orang kaya waktu kecil ya, tapi bukan oleh karena miskin. Saya pernah waktu kelas 5 SD saya pernah mencuri, bukan oleh karena karena ini di toko itu tak ada orang, di kanan kiri tak ada orang yang melihat saya. Jadi saya melihat ada barang yang cantik, saya ambil itu. Tapi itu ada pendeta berkata kalau mau menerima Roh Kudus harus minta ampun kepada Tuhan. Jadi waktu kelas 1 SD SMP saya mengingatkan 2 tahun itu kelas 5 SD saya lakukan itu. Jadi saya minta ampun kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni.
Jadi Tuhan mengampuni saya. Jadi itu saya mendapat Roh Kudus. Jadi saya itu ingat dosa apapun Yesus sanggup mengampuni. Dosa pencurian juga, pembunuhan juga, dosa apapun itu sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Jadi ada pengampunan terjadi. Karena Yesus ada kuasa untuk mengampuni orang yang mempunyai dosa. Jadi karena Yesus ada kuasa. Karena Yesus tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Tanggung semua dosa manusia, dosa saya, dosa saudari, semua dosa manusia sendiri tanggung. Sebagai yang tak ada dosa, menanggung semua dosa. Jadi karena Yesus yang tak ada dosa tercurah. Oleh karena itu orang-orang yang percaya pada pengampunan kesalahan itu penyebab kematian Yesus. Jadi saya harap Demikian yang bisa Tama sampaikan. Sahabat, jaga dengan baik keluarga, tetangga yang dekat dengan kita dari Sales Agama yang berniat memurtadkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.